Universitas Syah Kuala yang dikenal sebagai jantung hati rakyat Aceh merupakan salah satu perguruan tinggi negeri dan tertua di Aceh yang resmi didirikan pada 2 September 1961. Nama Universitas Syah Kuala diambil dari nama seorang ulama karismatik Aceh bernama Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi As-Singkili atau lebih dikenal dengan sebutan Tengku Syah Kuala. Beliau mendirikan sebuah dayah setingkat perguruan tinggi di daerah Kuala dan kemudian mewariskannya menjadi sebuah perguruan tinggi resmi. Selama itu, beliau memberikan kontribusi yang sangat besar yang mempengaruhi dunia pendidikan dan keagamaan di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Hari ini kita bisa berjumpa kembali. Perkenalkan, nama saya Rizal Fahmi, SPD MPD, dosen tetap Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Syah Kuala. Baiklah, pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang identitas nasional. Adapun capaian mata kuliah yang diinginkan kepada semua mahasiswa adalah yang pertama, menemukan konsep, teori, dan paradigma ilmu kewarganegaraan. Kedua, menggali sejarah ilmu kewarganegaraan dan hubungan warga negara dengan warga negara. Yang ketiga, menggali peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Yang keempat, menganalisis hakikat warga negara, menganalisis hubungan ilmu kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan atau istilah umumnya disebut dengan sipil. Ya, baik, rekan-rekan mahasiswa, ini adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang identitas nasional. Nah, sebelum kita masuk ke materi, rekan-rekan mahasiswa ada yang sudah tahu apa itu identitas nasional? Jati diri. Ya. Jati diri, oke, bagus. Ada yang lain? Rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme. Yang lain? Identitas bangsa. Identitas bangsa. Nah, jadi identitas nasional itu merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Analogi sederhananya, mohon maaf, saudara Rajul dengan saudara Bakri, mereka punya identitas yang berbeda. Mulai dari warna kulit, ya, kemudian bentuk rambut, kerangka tubuh dan lain sebagainya. Mereka memiliki ciri khas tertentu yang mudah kita identifikasi. Nah, misalnya saudara Rajul, ya, ini analogi yang Bapak sampaikan. Saudara Rajul, warna kulitnya putih tertunda, ya, bukan hitam, tapi putih. Kemudian saudara Bakri, mancungnya ke dalam. Atau Rajul, mancungnya keluar. Jadi itu sekilas tentang apa itu identitas. Jadi ketika kita menyebutkan saudara Bakri, yang terbayang dalam ingatan kita, oh Bakri rambutnya lurus, ya, warna kulitnya putih, hidungnya mancung, tidak boleh, ya. Nah,
Jadi identitas diri ya. Nah, kemudian kita lihat identitas nasional yang membedakan antara satu bangsa dengan bangsa Lain. Misalnya kita ini warga negara Indonesia, bangsa Indonesia ya. Otomatis berbeda dengan bangsa lain. Nah, misalnya kita melihat bangsa bangsa Cina. Kalau Cina matanya Sipit. dan sebagainya. Nah, jadi identitas nasional itu terdiri dari beberapa item ya. Yang pertama nilai. Nah, nilai bangsa Indonesia dengan Cina itu berbeda. Berbeda. Nah, kemudian budaya, kemudian bahasa, kemudian sejarah dan sistem sosial. Politik. Lagu nasional bangsa Indonesia apa? Indonesia Raya. Lagu Indonesia kan? Raya. Lagu Cina nggak tahu ya? Enggak. Makanya nanti cari tahu. Begitu juga dengan hal budaya. Nah, dalam hal budaya jauh berbeda dari kita bangsa Indonesia dengan bangsa di Cina. Kemudian sejarah berbeda ya. Orang Indonesia secara sejarah historisnya itu melawan penjajah Belanda. Nah, sedangkan negara Cina itu mereka punya masa lalu yang juga hampir sama dengan Indonesia. Jadi punya track record sejarah yang berbeda. Berbeda. Nah, jadi sudah paham kira-kira tentang apa itu definisi identitas nasional? Udah paham. Next ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu faktor pembentuk identitas nasional. Nah, yang pertama adalah sejarah perjuangan Bangsa. Kenapa bangsa Aceh ya itu punya keterkaitan erat dengan beberapa bangsa dan suku di Malaysia. Secara historis, Aceh dulu punya kekuasaan itu sampai ke Pahang, Kedah ya. Makanya ada beberapa kesamaan antara Aceh dengan Malaysia. Jadi ada kesamaan identitas. Makanya sampai sekarang itu ada beberapa nilai-nilai budaya yang di Malaysia diklaim ya sebagai budaya mereka. Tapi negara kita menghadapinya dengan pilih bijak ya, punya nilai historis. Nah, kemudian nilai-nilai luhur budaya. Nah, karena kesamaan historis tadi ada yang sama, ya. Masuk bahasa. Ya. Bahasa itu kan hampir-hampir mendekati. Nah, kalau orang Aceh ke Malaysia, itu orang Aceh tidak diketahui atau dikenali bahagian dari warga Aceh. Karena kenapa? Memang bahasa atau dialek kita itu lebih hampir sama, kental ya. Kalau tidak dengan Malaysia, dengan Bali ya. Nah, Bali juga hampir sama. Dialek pengucapan bahasa. Kemudian kesamaan nasib, senasib, sepenanggungan ya. Kemudian bahasa Indonesia. Kemudian kesadaran nasional. Apa kesadaran nasional? Misalnya kita mengakui bahwa bahasa Indonesia itu bahasa nomor satu. Lagu kebangsaan kita sebagai lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Kemudian adat istiadat budaya. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Jangan malu ya. Jangan malu menunjukkan identitas keindonesiaan. Jangan malu. Kita harus percaya diri bahwa kita cinta terhadap Tanah air. Nah, kemudian yang terakhir integrasi wilayah dan politik. Di Aceh, Malaysia tadi, Pulau Jawa, Sumatera dan sebagainya ada beberapa kesamaan. Kenapa? Karena adanya sejarah masalah yang terintegrasi antara satu dengan yang lain. Oke, kita next ke materi selanjutnya. Nah, jadi unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama ada suku Bangsa. Makanya bangsa itu terdiri dari beberapa suku.
suku Aceh, suku Anu Jamin, maka bersatu menjadi bangsa Aceh. Ada bangsa apa? Ada suku-suku lain, suku Gayo, ya kan? Suku Alas, banyak. Nah, nanti coba digali kembali sumber-sumbernya. Kemudian bahasa nasional. Nah, ini unsur dari identitas nasional. Makanya fenomena sekarang hasil riset mengatakan bahwa itu 90% warga negara Indonesia itu tidak lagi menggunakan kaidah bahasa Indonesia dengan baik dan sesuai dengan EID, ya. Nah, sedangkan kita selaku warga negara harus berani untuk melafalkan bahasa sesuai dengan ketentuan penggunaan bahasa tadi, supaya tidak menimbulkan perbedaan makna. Kemudian tidak boleh mencampurkan antara bahasa Indonesia, ya, dengan bahasa Asing. Sekarang kan banyak, ya, orang Indonesia tapi banyak menyerap bahasa asing. Makanya dalam beberapa forum ilmiah itu disampaikan bahwa bahasa Indonesia ini merupakan bahasa yang masih sangat kekurangan kosakata. Banyak kekurangan kosakata. Kenapa? Selama ini ada beberapa bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa-bahasa lain. Contoh misalnya Jawa, itu kan bahasa di Cina. Apalagi yang kira-kira punya kesamaan makna tapi berasal dari bahasa asing. Kenapa ini terjadi? Karena pada masa zaman dahulu, ketika proses terjadi bilateral antara berbagai negara, ketika orang Indonesia belum punya kosakata sendiri, maka mereka mengadopsi bahasa Islam, khususnya bahasa Cina, Arab, dan Inggris dan sebagainya. Dan banyak beberapa bahasa lainnya yang punya kesamaan makna tapi berbeda kan. Nah, kemudian agama, ya, agama itu menjadi bagian dari identitas nasional Indonesia. Ketika orang luar negeri sebut Indonesia, maka yang terlintas di pikiran mereka adalah mayoritas agama Islam. Walaupun di dalam keseharian kita bahwa orang Indonesia itu merupakan salah satu negara yang sangat unik di dunia. Mereka memiliki 6 agama dan sah secara konstitusi, ya, sah secara konstitusi. Dan itu tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kemudian simbol negara, bendera, lambang, dan lambang bangsa. Kemudian konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Semua hafal Pancasila kan? Wajib kan? Wajib hafal Pancasila. Dan yang lebih wajib lagi adalah mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan saya, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa, sesudah beberapa materi Bapak paparkan tadi, mungkin ada yang kurang jelas, silakan mau ditanyakan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Admisula dari tim 21 ingin bertanya tentang bagaimana cara mempertahankan identitas nasional. Karena kan sekarang banyak sekali maraknya pertukaran budaya melalui teknologi, Pak. Banyaknya bahasa asing yang masuk ke dalam negara kita. Contohnya bukan cuma hanya bahasa tapi juga dari segi makanannya. Sekarang banyak anak muda yang milenial lebih suka makanan-makanan luar negeri. Contohnya seperti Japanese food dan Korean food. Itu yang sedang marak. Bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di dunia juga seperti itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita mempertahankan identitas nasional kita di era globalisasi yang terus marak ini, Pak? Oke, terima kasih ya. Bagus pertanyaannya. Ya, baik, kita selesaikan dulu satu pertanyaan untuk kita jawab ya.
Sebelum saya menjawab, mungkin ada rekan-rekan yang ingin menambahkan, yang ingin menyampaikan jawabannya. Oke, saya Pak. Jadi diingat tadi seperti dibilang oleh Indonesia bahwa salah satu tantangan untuk mempertahankan identitas nasional kan karena adanya teknologi ini. Jadi kan orang-orang ini kok tidak membatasi interaksi. Jadi menurut saya upaya yang kita lakukan mempertahankan identitas nasional ini yang melalui teknologi itu sendiri, Pak. Misal seperti media sosial TikTok atau media-media sosial lainnya, melalui itu kan kita bisa juga, Pak. Oke, bagus ya, berikan waktu. Jadi pertanyaan dan sedikit tambahan dari saudari Nurmayuni tadi, bahwa di era globalisasi yang sangat besar sekarang, kita tidak bisa melakukan pembatasan. Ya. Oh, ini nggak boleh masuk, ini boleh masuk. Apalagi akses informasi, ya, semuanya bisa diterima dengan sangat mudah. Contoh kecil, ya, kalau saya mengistilahkan dunia sekarang sudah berada di dalam kamar. Artinya apa? Kalau kita memiliki gadget ataupun salah satu alat untuk akses informasi, itu sama saja kita sudah menguasai dunia. Artinya menguasai informasi dunia. Nah, efek dari arus yang sangat deras tersebut apabila tidak dibarengi oleh kesiapan di kita selaku warga negara Indonesia, maka kita akan sangat mudah terpengaruh atau terkontaminasi dengan budaya-budaya asing. Artinya begini, bukan tidak boleh membuka diri untuk menerima budaya asing, tapi yang kita takutkan adalah ketika budaya asing masuk, kita lupa identitas diri. Jadi upaya-upaya yang harus kita lakukan adalah membentengi diri terlebih dahulu, ya, membentengi diri terlebih dahulu supaya kita bisa melakukan filter, ya, mana yang cocok untuk kita adopsi dan kita implementasikan dalam sistem budaya kita, dan mana yang tidak cocok. Nah, jadi tidak semuanya kita ambil, kita telan mentah-mentah, ya, karena akan membahayakan identitas negara kita sendiri. Nah, makanya kalau dalam hal identitas nasional, secara internasional saya ingin saudara-saudara melihat bagaimana Jepang dalam menjaga identitas negaranya. Ya, Jepang itu sangat komitmen untuk menjaga identitas negara. Walaupun mereka menjadi salah satu negara yang sangat maju di Asia dan menjadi salah satu negara produksi otomotif terbesar di dunia. Dalam keadaan sosial masyarakat, Indonesia masih 4.0, ya, mereka sudah 5. Tapi mereka tidak pernah merasa malu menjadi orang Jepang ya sebenarnya. Mereka tidak malu makan menggunakan perangkat makan nenek moyang mereka, yang menggambarkan bagaimana orang Jepang hidup pada masa dulu, dan itu harus dijaga sampai masa sekarang. Mereka tidak malu pakai baju kimono, salah satu baju adat mereka ya, kalau kita istilahkan. Mereka kemudian mereka sangat menjaga identitas bahasa mereka, bahasa Jepang. Kalau ada orang luar ingin ke Jepang, mereka orang luar itu harus belajar dulu bahasa Jepang. Bukan memaksakan bahasa tamu, tapi tamu harus bisa berbahasa Jepang. Itu di skala internasional. Nah, kemudian di skala nasional, bukan bermaksud untuk diskriminan ya, penjelasan saya ini. Saya sangat salut ke provinsi Sumatera Barat. Coba saudara-saudara lihat, orang Sumatera Barat itu sangat menjaga identitas
Sumatera Barat. Sampai sekarang, ya, kalau secara ekonomi dan bisnis, Sumatera Barat salah satu provinsi yang tidak memberikan izin Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi ataupun sejenis retail yang sifatnya nasional. Kenapa? Untuk menjaga UMKM dan identitas dari Sumatera Barat itu sendiri. Dalam hal berbahasa juga, coba saudara saksikan, orang Sumatera Barat sangat bangga dengan bahasanya. Coba, contoh kecil, memang dalam pandangan kita ini tidak perlu diperdebatkan, tapi menjadi pelajaran besar ini. Coba sebutkan salah satu warung Padang yang tidak menggunakan bahasa Padang. Atau ada tidak warung nasi Padang menggunakan bahasa Inggris? Tidak ada kan? Ini merupakan salah satu bukti bahwa mereka sangat menjaga identitas kepadangannya, ya, identitas Sumatera Baratnya. Begitu juga dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus meniru secara internasional bagi Jepang dan beberapa negara lain, dan secara lokal seperti Sumatera Barat. Harus percaya diri dengan identitas. Tidak boleh malu. Hari ini kita di Aceh harus bisa berbahasa Aceh dengan baik dan benar secara etnonasionalisme, dan secara nasional harus bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi anekdotnya begini, tidak ada orang orang Indonesia itu kan sok ke Jepang, sok ke Korea, sok. Tapi orang Jepang, orang Korea, orang Inggris tidak pernah sok ke Indonesia. Kenapa? Bukan mereka tidak mau, tapi mereka komitmen menjaga identitas bahasa. Dan kita harus bisa komitmen seperti mereka. Kita harus percaya diri dengan bahasa, dengan lambang negara kita, dengan lagu-lagu nasional kita. Kenapa? Kalau kita tidak bisa menjaga dengan baik, tunggu satu saat identitas kita akan diadopsi ataupun diambil oleh negara lain atau negara lain. Ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada yang ingin bertanya? Satu lagi sebelum kita tutup, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mbak Julia dari LAITIM 21. Nah, berdasarkan jawaban yang Bapak paparkan tadi, jadi upaya apa sih Pak yang bisa dilakukan untuk memperkuat identitas nasional? Oke, bagus. Ada yang ingin menyampaikan sekilas apa yang menjadi pertanyaan tadi? Saya izin mengajukan argumen saya. Menurut saya untuk memperkuat identitas nasional itu dengan cara merevitalisasi nilai-nilai kebangsaan kita atau memperkuat kembali nilai-nilai kebangsaan yang sudah pernah ada, dan itu diupayakan di sekolah, dan itu juga tergantung kesadaran diri dari kewarganegaraan kita semuanya. Itu menurut saya. Tapi gimana menurut Bapak? Bagus ya. Atau ada yang lain yang ingin menambahkan sekilas atau banyak gitu? Kalau tidak ada satu sumber ya yang perlu saya sampaikan ke rekan-rekan semuanya, bahwa identitas seperti yang saya sampaikan tadi, dia harus tetap dijaga. Kalau tidak akan hilang ya. Suatu saat nanti hasil riset yang saya sampaikan tadi, 90% warga negara Indonesia itu tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan hampir 90% juga orang Indonesia menggunakan istilah-istilah asing untuk menamai nama tokoh, nama hewan dan sebagainya. Jadi satu sisi memang keren, tapi dari sisi identitas itu merupakan bumerang yang suatu saat akan menghilangkan
identitas negara. Oke ya, saudari yang bertanya tadi. Nah, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk memperkuat kembali identitas nasional. Yang pertama, pendidikan karakter dan Pancasila. Pancasila merupakan fundamental norma dasar kehidupan berbangsa dan khususnya warga negara Indonesia. Makanya Pancasila itu merupakan intisari dari kearifan adat istiadat masyarakat Indonesia itu sendiri. Makanya kita harus mengacu kepada Pancasila. Kalau kita jarak dari Pancasila itu semakin jauh, maka kehidupan berbangsa dan bernegara kita akan makin kehilangan arah. Nah, makanya kita tidak boleh terpisah, tidak boleh berjarak dengan yang namanya Pancasila. Jadi harus menjadi warga negara yang Pancasilais, yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Sehari-harinya. Kemudian pelestarian budaya lokal. Makanya saya sampaikan, kita tidak perlu malu dengan etnonasionalisme, kecintaan terhadap daerah masing-masing. Dengan kecintaan terhadap daerah masing-masing, daerah lokal kita, tapi kita bisa mempromosikan hingga ke level nasional dan bahkan mancanegara. Nah, misalnya di Aceh ada tari Saman. Nah, itu kan etnonasionalisme ataupun budaya lokal dari Aceh Tengah, ya. Aceh Tengah. Nah, kemudian ada Bapai Geleng. Nah, secara UNESCO itu berasal dari Aceh Barat dan Jaya. Misalnya apa lagi? Raden Sekar, Sedati, dan beberapa tarian budaya lainnya. Nah, itu kan budaya lokal. Dan kita harus bisa melestarikannya dengan baik. Nah, jangan malu, jangan asik dengan musik rock, ya. K-pop, kemudian yang tidak ada maknanya. Nah, tidak bisa mencerminkan identitas negara. Nah, kemudian penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tadi saya sudah sampaikan, kita tidak boleh malu melafalkan bahasa dengan baik dan benar. Jadi biar orang bilang kita seperti apa namanya, terlalu formal gitu, tidak masalah. Yang penting identitas kita terjaga. Daripada menggunakan bahasa yang kurang bagus, ya, apalagi lu, gua, dan itu kan tidak punya makna. Ya. Nah, jadi gunakan lagi bahasa yang mencerminkan identitas negara kita. Jadi dengan malu. Nah, kemudian menanamkan semangat cinta tanah air. Jadi kita semua selaku warga negara Indonesia harus memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Kalau bukan sekarang, Anda harus tahu bahwa negara-negara maju sekarang mereka bisa bangkit, tumbuh karena memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme. Jadi semakin kita cinta tanah air, semakin kita merasa memiliki bahwa Indonesia ini milik saya, maka kita akan semakin menumbuhkan rasa kesadaran dan akan merasakan apa namanya, saling berkasih sayang, saling merasa apa namanya, saling untuk bantu antara satu dengan sehingga negara tercinta ini akan terus lanjut dan rakyatnya terus akan meraih strata yang disebut dengan sejahtera. Yang terakhir adalah menjaga toleransi dan persatuan. Identitas yang berbeda tidak menjadi alasan untuk berbeda. Air dan minyak tidak akan pernah bersatu, tapi mereka selalu bisa berdampingan. Jadi university in diversity. Maka kita selaku warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi mutu ini.
kita harus bisa bersatu dalam Perbedaan. University in diversity. Walaupun berbeda suku, berbeda bangsa, tetap satu. Ya. Semangat Sumpah Pemuda harus tertanam dan tertancap dalam relung hati kita warga negara Indonesia. Oke ya, kawan-kawan mahasiswa, mungkin ini saja materi kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan berjumpa pada kesempatan lain, dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mungkin pada lain kesempatan kita akan berjumpa. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi